سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat as-saimin as-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang bahagia ini, khairul biqa, sebaik-baik tempat, yaitu masjid, dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kita dilahirkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi, sebab beliau Allah wajibkan kita salat 5 waktu. Sebab beliau Allah wajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebab beliau Allah ciptakan alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Dialah pemimpin dunia akhirat, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita berharap nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang, yang begitu cinta terhadap kita sebagai umatnya, menjelaskan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, pasti kita punya anak akan berbakti kepada kita. Berapa banyak zaman sekarang seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian. Dengan cara apa kita berbakti? Terutama kita mendoakan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan orang yang durhaka terhadap orang tuanya, salah satunya adalah seorang anak lupa mendoakan kedua orang tuanya. Na'udzubillah, berapa banyak dari kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Oleh karena itu hadirin, jika kita punya anak,
ingin berbakti kepada kita, kita contohkan diri kita untuk berbakti kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak gimana orang tua? Anak gimana orang tuanya? Oleh karena itu hadirin, kita punya anak, kita didik agama. Jangan sampai kita punya anak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak seorang bapak, seorang ibu, anaknya buta huruf Al-Quran, anaknya kagak bisa sholat, anaknya tidak puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallaha ahadun bidzambin a'zama bijahalati ahli. Tidak akan bisa melihat Allah, seorang ayah, seorang ibu tidak akan bisa melihat Allah, tidak akan bisa melihat Rasulullah, tidak akan bisa masuk ke surganya Allah dengan satu dosa yang sangat besar. Apa dosanya? Yaitu bijahalati ahli, dengan sebab bodoh anaknya. Hadirin, bodoh bukan urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Berapa banyak kagak bisa baca Quran seorang anak, nggak bisa sholat, buta huruf Al-Quran. Ya Allah, na'udzubillah. Padahal kalau aneh sering baca di dalam talqin mayit, di dalam talqin mayit kita akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Di situ akan dibicarakan, ditanya kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Apa imammu? Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, kalau anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, kata Allah yarham Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang sering dengar, saya sering dengar nasihatnya, kita hanya bisa menjawab la adri, la adri, la adri, la adri. Malaikat, saya kagak tahu, saya kagak bisa baca Quran, saya kagak pernah membaca Al-Quran, saya kagak pernah belajar Al-Quran. Digebuk malaikat Munkar wa Nakir, mendem. Hadirin hadirat, sab'ina dhira', 70 hasta mendem, digebuk malaikat Munkar Nakir. Pasti kalau nggak percaya mati deh. Pasti, ya Allah, na'udzubillah. Kalau kita kagak bisa baca Quran, kalau kita kagak bisa sholat, begitu juga. Wa ma qiblatuka, nggak bisa juga, nggak pernah sholat. Berapa banyak zaman sekarang orang yang nggak pernah sholat, santai, dia kagak sholat santai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu Nabi pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang tanda-tanda orang-orang beriman dengan tanda-tanda orang munafik. Apa kata Nabi? Innal mu'mina himmatuhu fis salah wasyam wal ibadah. Sungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah, himmatuhu fis salah, semangatnya di dalam salat, semangatnya di dalam berpuasa, semangatnya di dalam membaca Al-Quran dan juga berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal munafiqa, dan sesungguhnya orang-orang munafik, himmatuhu fit ta'am wasyarab kal bahimah. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, semangatnya di dalam makanan, semangatnya di dalam minuman, kal bahimah, seperti binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak baca Al-Quran, itu adalah munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terus kita membaca
belajar Al-Quran. Hadirin, tidak ada kata telat. Hadirat, tidak ada kata telat untuk belajar Al-Quran. Ustadz, saya sudah tua Ustadz. Tidak, enggak ada telat. Saya udah 70 tahun Ustadz. Bisa. Karena saya punya murid umurnya 60 tahun, paling muda. Paling tua 75 tahun. Alhamdulillah 6 bulan bisa baca Quran. 6 bulan. Emang harus sabar, benar-benar. Karena kenapa? Himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat seseorang bisa menghancurkan kebodohan. Semangat, luar biasa semangatnya. Bisa. Cuma harus sabar. Kenapa? Ngucapin shotnya nggak bisa. Ngeplos, orang giginya kagak. Giginya kagak. Ya, dia ngomong shot udah kagak bisa, ngeplos udah. Tapi apa? Semangatnya buat belajar bisa. Bisa insya Allah. Oleh karena itu, telat kalau sudah masuk kober. Kalau sudah masuk kober, menteng bulu, tinggal pilih deh tuh yang mana deh. Baru kata telat gitu. Kalau kita masing hidup, masing bisa belajar. Kalau kita masing hidup, masing bisa kita menuntut ilmu. Kalau misalnya hidup, masing bisa kita ibadah, bisa kita salat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya hayataka qabla mautik. Ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang matimu. Hadirin, hadirat yang makan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya buat diri kita untuk selalu kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah sehatkan badan kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Allah matikan kita husnul khatimah. Allah matikan kita husnul khatimah, dan ketika kita meninggal dunia kita bisa menyebut kalimat ikhlas, kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana sagiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa qira'ata Qur'anina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna Rabbana ighfir lana wa li walidayna Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.